Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami di channel Ragam Tumbuhan. Nah, untuk video ini saya akan coba melakukan pemangkasan terhadap tanaman jambu yang kemarin sudah pernah saya review di video sebelumnya ya teman-teman. Dan sekarang sudah mulai banyak daunnya seperti ini. Nah, untuk video ini saya akan mencoba memberitahukan teman-teman yang ada di rumah bagaimana caranya untuk melakukan pemangkasan terhadap tanaman jambu supaya nanti pohonnya itu bisa cepat tua dan membentuk batang yang besar ya teman-teman. Di samping itu nanti saya akan coba melakukan sambung pucuk setelah selesai dilakukan pemangkasan pada tanaman ini. Jadi nanti setelah saya lakukan pemangkasan pada tanaman jambu ini, sekalian saya akan mencoba melakukan sambung pucuk tanaman jambu ini supaya nanti bisa membentuk satu pohon itu bisa terdiri dari bermacam-macam varian ya teman-teman. Untuk jenis indukannya sendiri ini adalah jenis jambu madu susu ya teman-teman. Ini kemarin sudah pernah saya sambung dengan jambu madu Delhi hijau ya teman-teman. Sekarang sudah berhasil seperti ini dan sudah membentuk daun yang sudah mulai tua seperti ini. Untuk itu, jika suka pada video ini jangan lupa berikan tombol like dan subscribe ya teman-teman. Baiklah teman-teman, dilihat dari pohonnya ini kan kemarin sudah mulai bermunculan daun-daunnya ya teman-teman. Berawal dari tunasnya yang bermunculan sangat banyak sekali, sekarang sudah membentuk daun-daunnya seperti ini. Dan alhamdulillah, walaupun kemarin belum sempat saya melakukan penyemprotan hama, alhamdulillah ini tidak sampai diserang oleh hama serangga seperti ulat ya teman-teman. Dan untuk video ini saya akan mencoba mengurangi daun-daunnya, melakukan pemangkasan tujuannya nanti supaya bisa membentuk cabang yang sudah mengeras seperti ini, membentuk cabang yang tua ya teman-teman. Ini kalau kita kurangi, kita lakukan pemangkasan, nanti bisa membentuk cabang yang tua dan insya Allah bisa membentuk cabang yang tua itu bisa memicu pertumbuhan bunga ya teman-teman. Nah, semoga saja ini bisa terbentuk cabang yang tua, walaupun ini ukuran pohonnya itu masih kecil, bisa cepat berbuah. Nah teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pemangkasan itu ada tata cara yang perlu kita perhatikan. Biasanya kalau saya itu melakukan pemangkasan pada tanaman jambu itu tidak saya pangkas di pucuknya seperti ini. Karena biasanya kalau kita pangkas di pucuknya seperti ini kalau kita pangkas, ini kita potong, itu biasanya nanti untuk muncul tunasnya yang baru seperti ini di sini di ketiak daunnya ini, itu nanti biasanya agak lama. Sehingga kalau saya itu biasanya ini untuk melakukan pemangkasan tanaman jambu itu saya mengurangi daun di ketiaknya saja. Ini kita kurangi daun-daunnya sehingga nanti ini cabangnya bisa cepat tua, bahkan nanti bisa muncul tunas air teman-teman. Nah, seperti ini yang kemarin sudah saya kurangi daun-daunnya, itu sudah membentuk batang yang tua seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kita potong di sini, kalau kita misalkan dipotong di sini ya teman-teman, itu biasanya untuk muncul tunas baru di sini itu agak lama. Sehingga kalau bisa saran dari saya itu adalah ketika melakukan pemangkasan terhadap tanaman jambu itu mending kita kurangi daun-daunnya saja. Satu manfaatnya kalau kita mengurangi daun-daun pada ketiak daunnya ini itu bisa mengurangi penguapan. Selain itu juga bisa mendapatkan intensitas cahaya yang cukup pada tanaman jambu itu ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini yang kemarin pernah saya lakukan pengurangan daun sehingga bisa sekarang membentuk cabang yang tua seperti ini ya teman-teman. Sehingga ini untuk intensitas cahayanya tanaman jambu ini bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan pengurangan daun, itu nanti akan pengaruh pada pertumbuhan bunga ya teman-teman.
Ini contohnya yang kemarin sudah saya lakukan pengurangan daun. Hasilnya sudah mulai membentuk cabang yang tua seperti ini. Biasanya nanti kalau sudah cabangnya tua seperti ini, itu akan bisa memicu bunga di sela-sela ketiak daunnya ini, sehingga tergantikan menjadi buah ya teman-teman. Nah, dan untuk saran dari saya itu, untuk tunas-tunas airnya seperti ini kita harus menguranginya cukup satu saja seperti ini ya teman-teman. Ini kita kurangi. Bisa melakukan pemangkasan pada tanaman jambu itu dengan cara yaitu dikurangi daunnya tadi ya teman-teman, seperti ini. Misalkan ini contoh ini ya, ini kita kurangi seperti ini. Nah, ini cara melakukan pemangkasan pada tanaman jambu yang seperti ini kita potong. Nanti akhirnya membentuk cabang yang tua seperti ini ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai kita sisakan di pucuknya saja ya teman-teman. Nah, ini kita kurangi. Nah, seperti ini harus kita kurangi ya teman-teman. Ini kita kurangi seperti ini. Nah, ini nanti akan membentuk batang yang tua. Ini bisa kita gunakan pakai tangan, bisa pakai gunting juga bisa ya teman-teman. Ini juga di sela-sela sini ini kita kurangi ini. Nah, kalau ada tunas airnya seperti ini, nah ini kan cabangnya 3, ini kita kurangi saja, salah satunya kita buang. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, ini kita sisakan seperti ini, kita sisakan 4 daunan atau 2, 3 lah, seperti itu ya teman-teman. Kurangi semuanya seperti ini. Nah, ini juga ini potong ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, sampai di ketiak daunnya ini bersih dari daun-daunnya ya teman-teman. Ini nanti biasanya ini kan masih cabangnya kan masih hijau. Biasanya kalau kita kurangi daunnya itu akan membentuk cabang yang tua seperti ini. Nah, barulah kalau sudah selesai dilakukan pemangkasan seperti ini dan sudah bersih ya teman-teman ya, ini kita bisa langsung melakukan sambung pucuk terhadap tanaman jambu tersebut. Nah, ini jangan lupa setelah dilakukan pemangkasan seperti ini, itu kita berikan pupuk NPK 1 minggu setelah itu ya teman-teman. Itu bisa merangsang nanti memicu pertumbuhan tunas baru. Nah, setelah ini saya akan langsung melakukan sambung pucuk terhadap jambu ini ya teman-teman, supaya nanti bisa satu pohon bisa beragam varian. Untuk entrasnya yang akan saya gunakan sebagai sambung pucuk itu saya gunakan entrasnya jambu dalhari ya teman-teman. Ini barusan saya habis memotong entrasnya, ini akan saya gunakan sebagai entrasnya sambung pucuk. Nah, ini pilihlah cabang yang seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini biasanya kalau terlalu muda, ini yang seperti ini biasanya nanti akan menghitam. Jadi saya menggunakan entrasnya yang sedang seperti ini, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya teman-teman. Kemudian untuk yang digunakan plastik untuk lilitan sambung pucuk itu menggunakan plastik PE seperti ini ya teman-teman, yang biasanya digunakan sebagai plastiknya es ya teman-teman, es lilin. Ini bisa kita gunakan sebagai media lilitan sambung pucuk. Nah, untuk caranya melakukan sambung pucuk itu, ini kita lipat seperti ini, kemudian bisa kita potong jadi 2. Ini kita potong di sini dulu, di pinggirnya kita potong, kemudian ini kita potong juga di pinggirnya, dan tengahnya kita potong. Nah, seperti ini jadi 2 ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan sebagai lilitannya sambung pucuk.
Baiklah teman-teman, ini sudah saya bersihkan ini ya, daun-daunnya. Ini sudah bisa kita lilitkan dengan plastik PE yang sudah dipotong tadi ya teman-teman. Ini kita lilitkan dulu, press ya teman-teman, seperti ini. Ini kita lilitkan dulu. Nah, seperti ini. Barulah nanti tinggal kita sambungkan ke pohon yang kita gunakan, pohon indukan yang kita gunakan sebagai rostoknya. Ini kita lilitkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti biasanya akan ditembus. Ini bisa kita lilitkan seperti ini, press ya teman-teman, jangan sampai ada rongga. Nah, ini kita lilitkan seperti ini, kemudian kita ikat semuanya ya teman-teman. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah kita lilit semuanya, ini melingkar. Tinggal nanti ini kita potong di sini, kita membentuk V, baru bisa kita gunakan sebagai entras sambung pucuk. Sekarang ini kita potong, membentuk huruf V ya teman-teman. Nah, seperti ini kita potong. Nah, seperti ini membentuk huruf V ya teman-teman. Baru bisa kita sambungkan ke rootstocknya di pohon yang bisa kita gunakan sebagai sambung pucuk tadi. Untuk cabang yang akan saya gunakan sebagai sambung pucuk, ini yang akan saya gunakan ya teman-teman, dipotong di sini, kita potong. Nah, ini bisa kita sayat dan kita gunakan sebagai sambung pucuk tadi. Baiklah, perhatikan cara saya melakukan sambung pucuk ya teman-teman. Ini kita potong, kita sayat seperti ini, barulah bisa kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, baru bisa kita tutup ini, kita lilit seperti ini, press ya teman-teman, jangan sampai ada rongga yang masuk, karena takutnya nanti ini kalau kena hujan air akan masuk di sini biasanya. Nah, ini kita tutup seperti ini. Baru kita ikat ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, caranya melakukan sambung pucuk pada tanaman jambu. Semoga saja tanaman jambu ini bisa berhasil muncul tunas baru. Nanti ini biasanya ditembus ya teman-teman, seperti ini. Ini yang kemarin sudah saya buka, tapi untuk sambungannya tidak saya buka dulu sampai menunggu 4 bulan. 4 bulan baru bisa saya buka lagi ya teman-teman. Ini akan saya buka 4 bulan karena biasanya sudah sambungannya sudah merekat. Jadi itu ya teman-teman, cara melakukan sambung pucuk terhadap tanaman jambu. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.